Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 463 Wakil Profesor. Beberapa berita ini menutupi hampir semua berita lain. Bahkan menutupi berita-berita artis pada pencarian populer di Weibo. Tiba-tiba, dokter jenius yang cantik itu menjadi perbincangan orang-orang. Awalnya orang-orang yang menyukai bidang medis pun menjadi semakin bersemangat begitu melihat foto Vivin di rumah sakit. Ketika dia memakai masker dan jas putih, tidak ada orang yang akan menyadari apapun. Akan tetapi begitu fotonya dicari di sosial media, semua orang pun takluk dengan kecantikan wanita ini. Sudah keahlian medisnya yang bagus, dia juga sangat cantik. Hal ini dapat dikatakan sebagai penghargaan bagi Vivin, dan petinggi-petinggi rumah sakit pun memutuskan untuk menaikkan jabatan Vivin dari wakil ketua pimpinan menjadi ketua pimpinan. Bahkan ada sebutan lain untuk jabatannya, yaitu wakil profesor. Sangat sulit menemukan seseorang berusia 25 tahun sudah menjadi wakil profesor di segala penjuru dunia ini. Vivin tidak menyangka hal ini akan begitu menghebohkan dan membawakan keberuntungan yang tidak pernah dia bayangkan. Ketika dia sedang menonton televisi di dalam rumah, sedikit banyaknya dia merasa bersalah karena bagaimanapun juga ini semua bisa terjadi karena Thomas Kin. Kakak sepupu memang memiliki kemampuan dasar dalam pengobatan tradisional China, dan karena kali ini dia sudah membantuku. Aku harus mencari kesempatan untuk memperkenalkan guru pengobatan tradisional China yang hebat untuk mengajari dia. Vivin merasa kemampuan Thomas Kin yang sekarang ini jika dinaikkan sedikit lagi saja, dia pasti sudah dapat membangun sebuah klinik. Akan tetapi rasanya masih ada sedikit yang kurang untuk saat ini. Vivin menjadi perbincangan hangat orang-orang. Bahkan selama beberapa hari ini, banyak orang yang suka membahas hal ini ketika sedang minum teh di sore hari. Bahkan beberapa orang yang bekerja di dalam klinik Thomas Kin pun juga membahas hal ini, dan Noel Kong pun tersenyum begitu menonton berita. Imelda, kamu harus berusaha keras karena kandidat dokter cantika yang hebat untuk selanjutnya adalah kamu. Wajah Imelda Ye bersemu merah dan berbicara dengan tidak berdaya. Guru Kong, jangan menertawakan aku lagi, bagaimana mungkin aku memiliki kemampuan seperti itu? Imelda Ye memang berada di bawah Vivin jika mereka berdua dibandingkan, karena bagaimanapun juga dia bukanlah orang lulusan dari dunia medis. Akan tetapi setelah belajar selama beberapa bulan dengan Thomas Kin dan Noel Kong, tentu saja dia sudah dapat mengurusi pasien dengan penyakit yang seperti pada umumnya. Selama bukan penyakit kritis, sepertinya dia juga sudah dapat membuka praktik sendiri. Setelah selesai berbicara, Imelda Ye menatap Thomas Kin dan berkata, "Kak Thomas, apakah kamu adalah orang yang pilih kasih? Mengapa kamu hanya membantu adik sepupumu saja?" Thomas Kin menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya. Bukan aku yang mengajari tentang pengetahuan medis kepadanya, dia bisa menjadi sehebat itu karena dia kuliah dengan mengambil jurusan kedokteran. Imelda Ye mengerucutkan bibirnya, "Aish, kamu sedang mengejek aku tidak mengambil jurusan kedokteran, ya?" Begitu mendengar nada Imelda Ye yang terdengar cemburu itu, bahkan Denny Zeng yang bertugas menjaga di depan tidak dapat menahan dirinya lagi. "Imelda, kamu itu sudah memiliki 2 orang guru yang hebat yang mengajari kamu, apakah kamu masih tidak puas?" Noel Kong merupakan Master Chinese Medicine. Jika di dalam fakultas kedokteran sepertinya dia sudah memiliki gelar dokterandes, di tempat perkuliahan yang biasa-biasa saja sulit untuk mendapatkan ilmu dari dia. Sedangkan Thomas Kin tentu saja lebih hebat lagi. Bahkan Noel Kong saja kagum kepadanya, apakah kemampuannya perlu dipertanyakan lagi? Imelda Ye tersenyum, "Benar juga, hehe.
Ketika kliniknya baru saja mulai beroperasi, seorang wanita sudah berdiri di depan pintu utama. Imelda Y tertegun sejenak, lalu menoleh menatap Thomas Kin berkata, "Kak Thomas, bagaimana jika kamu keluar dan melihatnya?" Thomas Kin tertegun sejenak, sebenarnya pasien dengan penyakit seperti apa hingga membuat Imelda Y terkejut seperti itu. Begitu dia datang ke depan pintu untuk melihatnya, dia melihat seorang wanita yang mengenakan gaun panjang berdiri di depan pintu. Dia mengenakan topi jerami, masker dan kacamata hitam. Walaupun dia menutupinya dengan sangat ketat, namun dapat dilihat dari kulit yang terpapar bahwa kulitnya sangat buruk. Bahkan mungkin saja seluruh tubuhnya ditutupi dengan bekas luka atau bekas jerawat, yang terlihat agak menakutkan bila melihatnya secara sekilas. Lekuk tubuh wanita itu sangat baik, tinggi dan anggun serta dia memiliki aura tubuh yang sangat luar biasa. Melihat Thomas Kin keluar, dia pun bertanya dengan lembut, "Apakah kamu bisa memeriksa penyakit kulit?" Dr. Stranger Thomas Kin, bab 464 pasien yang sulit. Suara wanita itu sangat lembut dan sangat enak didengar. Thomas Kin menganggukkan kepalanya, "Bisa, silahkan masuk." Imelda Y langsung mengerutkan keningnya begitu wanita itu berjalan masuk. Dia mengerutkan keningnya karena ada sebuah bau yang tercium dari tubuh dia. Wanita itu melepaskan kacamata hitamnya dan menunjukkan tatapan menyesal berkata, "Maaf, tubuhku mungkin memiliki sebuah bau." Imelda Y bergegas menggelengkan kepalanya, "Tidak apa-apa." Thomas Kin menciumnya dan mengerutkan keningnya. Bau ini memang sangat tidak enak dicium, akan tetapi bukan karena wanita ini tidak menyukai kebersihan, melainkan bau yang keluar dari kulitnya. "Silahkan duduk." Setelah wanita itu melepaskan masker dan topinya, Thomas Kin merasa sepertinya kali ini dia akan bertemu dengan sebuah penyakit yang aneh. Wajah wanita itu dipenuhi dengan jerawat, berbagai bekas jerawat dan bekas luka yang terlihat seperti sisik yang membuat orang merinding. Bahkan Noel Kong yang berada di sebelahnya juga terkejut. Dia adalah seorang master Chinese medicine, dia telah mempraktikkan pengobatan selama bertahun-tahun, pasien seperti apa yang belum pernah dia temui. Tetapi kulit wanita di depannya ini benar-benar membalikkan persepsinya. Ini benar-benar terlihat seperti luka bakar yang memenuhi seluruh tubuhnya. "Ini terlalu serius bukan?" Wanita itu menunjukkan tatapan menyesal, "Maaf, aku sudah membuat kalian terkejut bukan?" Noel Kong menggelengkan kepalanya, "Kamu adalah pasien dan kami adalah dokter, bagaimana mungkin kami akan terkejut?" "Dokter Kin, aku akan memeriksa denyut nadinya terlebih dahulu." Noel Kong juga sangat tertarik dengan pasien ini dan dia pun bersama Thomas Kin bersama-sama mulai memeriksa denyut nadinya. Beberapa detik kemudian, Noel Kong menjauhkan tangannya dan menggelengkan kepalanya. "Penyakit kamu ini sudah bawaan dari lahir bukan?" Wanita itu menganggukkan kepalanya, "Benar." Noel Kong menunjukkan ekspresi simpati, karena bagaimana mungkin ada wanita yang tidak menyukai akan kecantikan. Jika sejak lahir dia sudah seperti ini, pasti sejak kecil hingga saat ini, dia pasti mendapatkan banyak cemoohan dari orang-orang. Wanita itu seperti sudah pernah bertemu dengan banyak dokter dan semua reaksi mereka sudah berada di dalam dugaan dia. Tetapi Thomas Kin ini berbeda. Dulu ketika wanita ini pergi berobat, begitu masuk ke dalam rumah sakit, mayoritas reaksi pertama orang-orang adalah terkejut atau merasa jijik. Lalu mereka pun akan berpura-pura hangat lalu berpura-pura perhatian padanya. Wanita ini sudah terbiasa dengan perasaan seperti itu. Jadi meskipun dari luar terlihat dia sedang menyunggingkan senyuman yang sopan, akan tetapi sebenarnya dia sudah merasa putus asa di dalam hatinya. Akan tetapi Thomas Kin ini berbeda dengan yang lain. Sejak wanita ini berjalan masuk, dia pun terus mengerutkan keningnya akan tetapi kerutan kening tersebut bukan karena dia merasa jijik, melainkan karena dia sedang berpikir.
Orang lain takut melukai harga dirinya pun sengaja menghindari beberapa hal, akan tetapi Thomas Kin menciumnya dengan sangat dalam. Ketika sedang memeriksa denyut nadinya, dia tidak terlihat menghindari sesuatu, melainkan mengerutkan keningnya dan terlihat kesusahan. Dia sudah lama tidak pernah diperlakukan seperti pasien pada umumnya. Tiba-tiba dia merasa dokter muda di depannya ini tidak semudah dari yang terlihat dari luar. Thomas Kin memeriksa denyut nadinya hingga 5 menitan dan Noel Kong yang berada di sampingnya pun sudah sangat penasaran. Dia benar-benar sangat ingin menanyakan apakah ada yang perlu diperiksa dari denyut nadi ini. Bukankah ini merupakan penyakit kulit bawaan dari lahir yang sebenarnya sudah tidak dapat disembuhkan melainkan hanya dapat mengandalkan operasi kulit untuk menyembuhkannya? Akhirnya Thomas Kin menjauhkan tangannya. Akan tetapi dia tidak bersuara melainkan sedang berpikir. Noel Kong bertanya, "Nona, apakah kamu tidak pernah melakukan operasi plastik di rumah sakit?" Meskipun pertanyaan ini sangat kurang ajar, akan tetapi kenyataannya memang seperti itu. Pasti sangat sulit untuk menyembuhkannya. Bila bisa disembuhkan pun belum tentu hasilnya akan terlihat bagus. Bukankah lebih baik langsung pergi ke rumah sakit untuk melakukan operasi? Wanita itu tersenyum tipis. Pernah. Akan tetapi karena tubuhku ini memiliki sebuah kekhususan sehingga aku tidak dapat menggunakan obat bius, sehingga aku tidak dapat melakukan operasi dan pencangkokan kulit. Bersambung.